Halo teman-teman mahasiswa, hari ini pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai aplikasi dari nanoteknologi khususnya di bidang food and beverage atau industri makanan dan minuman, dan juga kaitannya dengan modifikasi dan penerapan ilmu nanoteknologi. Baik, seperti yang kita ketahui di pertemuan-pertemuan sebelumnya, uh, ada beberapa macam modifikasi khususnya di bottom up, yaitu ada geosintesis dan elektrodeposisi dan lain-lainnya. Nah, oleh sebab itu kali ini pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai tiga outline utama. Yang pertama adalah geosintesis, ini geosintesis of for nanoparticles, kemudian characterization of nanoparticles, dan yang terakhir dengan application of nanoparticle in sensing food. Oke, baik. Setelah itu kita masuk ke slide ini, yaitu terkait dengan fabrication of bottom up. Dalam fabrikasi bottom up itu seperti yang kita pernah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu ada dua macam, yaitu top down dan juga bottom up. Nah, bottom up ini yang mana single atom menuju ke atom lainnya atau molekular untuk membentuk suatu nanopartikel ini. Artinya adalah ada satu single atom kemudian membentuk cluster lalu membentuk ke nanopartikel tersebut. Oke. Nah, ini juga dapat dilihat di bagian sisi kanan ini, yang mana ini juga sama, artinya adalah small molecular dengan cluster untuk membentuk suatu nanopartikel baru, yang mana nanti disebut untuk nanopartikel tersebut. Nah, ini macam-macam nanopartikel itu apa aja, atau bagian dari fabrication bottom up itu apa aja? Seperti yang pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, itu ada supercritical fluid synthesis, spinning, sol gel, laser pyrolysis, kemudian CVD, kemudian green synthesis, chemical reduction, dan lain-lainnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan green synthesis dan satu lagi yaitu electrodeposition yang tidak masuk dalam penjelasan di layar ini. Baik, kita masuk ke ini. Dalam fabrikasi green synthesis ini ada beberapa material yang bisa digunakan untuk green synthesis tersebut. Nah, seperti yang tertampang di layar, itu ada buah-buahan bisa digunakan untuk green synthesis, kemudian bunga-bungaan, kemudian akar-akaran, kemudian daun-daunan, kemudian bakteri, kemudian jamur, dan juga alga dapat digunakan untuk modifikasi atau proses green synthesis untuk membentuk suatu nanopartikel baru. Nah, dalam hal ini yang pernah saya lakukan dalam penelitian yaitu menggunakan daun, terus kemudian menggunakan bunga-bungaan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, baik itu penggunaan daun maupun penggunaan bunga-bungaan bisa dijelaskan atau dipelajari di slide selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke macam-macam dua itu tadi, daun maupun bunga-bungaan, kita harus mengetahui atau memahami dulu green synthesis itu apa. Green synthesis ini adalah salah satu bagian dari bottom up aplikasi. Nah, sintesis hijau ini adalah metode biologis untuk mensintesis suatu nanopartikel baru. Nah, tanaman ini atau bunga-bungaan tadi atau akar-akaran ini mempunyai agen pereduksi atau bioreduktor. Kemudian sifatnya yang stabil dan juga penutup secara gratis, dan juga biaya suatu mikroorganisme dan media kulturnya akan berkurang. Kemudian keuntungan lain adalah teknik ini sangat ramah lingkungan, kemudian mudah diaplikasikan atau dibentuk atau diterapkan, kemudian tidak memerlukan instrumen dan bahan kimia yang canggih atau mahal, sehingga ini sangat menguntungkan metode dalam membentuk nanopartikel. Nah, selanjutnya metode ini merupakan suatu alternatif yang baik untuk metode sintesis nanopartikel konvensional. Jadi ini adalah yang paling mudah atau paling banyak diterapkan para peneliti di dunia atau di dalam negeri. Oke, alasannya ada produk yang dibentuk dengan metode ini lebih stabil dengan bentuk,
dan ukuran yang diinginkan. Maksudnya adalah kita mau membentuk berapa ukurannya, apakah 10 nanopartikel atau 100 nanopartikel, itu bisa kita atur dengan menggunakan teknik green synthesis tersebut. Baik. Oke, selanjutnya ini contoh-contoh tanaman yang pernah saya pakai itu apa aja. Bisa dilihat di gambar yang paling ujung atas kanan ini, yaitu daun Carol. Kemudian yang paling bawah ini lavender. Kemudian ada lagi kulit petai dan juga serai, bubuk serai atau tanaman fresh atau serai segar. Nah, ini nanti juga mempunyai keuntungan-keuntungan dalam green synthesis tersebut. Apa sih keuntungannya? Seperti yang pernah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu dia mempunyai sifat sebagai bioreduktor untuk membentuk suatu nanopartikel. Oke. Nah, teknik ini ramah lingkungan, kemudian mudah diterapkan atau diaplikasikan, kemudian tidak memerlukan instrumen dan bahan kimia yang canggih atau mahal. Itu adalah suatu keuntungan yang lebih dari green synthesis. Baik. Nah, green synthesis tadi untuk membentuk nanopartikel. Nah, di sini nanopartikel yang akan digunakan itu apa aja? Ya, nanopartikel yang digunakan ini bisa dilihat dari paling bawah. Ini adalah Cu, Ag, Au, Pt, Zn, Fe, dan masih banyak nanopartikel lain atau logam-logam lain gitu. Yang mungkin yang belum disebutkan dalam PPT ini. Baik. Oke, selanjutnya adalah teknik yang pernah saya gunakan selain metode green synthesis, yaitu apa? Seperti yang terlihat di PPT ini, yaitu teknik electrodeposition. Artinya apa? Electrodeposition adalah ilmu yang mempelajari pengendapan suatu material ke suatu permukaan. Berarti permukaan dari material tersebut melalui apa? Yaitu adanya medan listrik yang mengalir di permukaan material tersebut. Nah, electrodeposisi ini sangat dikenal dalam ilmu material. Kenapa sangat dikenal? Karena yang memiliki sifat yaitu sederhana, kemudian menggunakan energi yang rendah, itu sehingga keuntungan kedua keuntungan tersebut sangat dominan. Nah, selanjutnya adalah memungkinkan untuk penyertaan sifat dan struktur endapan akhir dengan mengubah parameter elektrokimia. Seperti apa? Kerapatan arus dan potensial yang diterapkan atau applied potensial, dan juga current yang diinginkan. Baik, selain itu juga ini proses electrodeposisi juga mengacu pada proses penerapan tegangan atau arus listrik untuk menyimpan bahan aktif ke permukaan elektroda. Nah, dalam elektrodeposisi itu ada dua contoh atau dua skema atau dua step by stepnya, yaitu proses elektrooksidasi atau elektroreduction. Oke, baik. Tadi juga sudah disinggung terkait dengan elektrodeposisi yang kaitannya dengan elektrooksidasi sama elektroreduksi. Ini cara penggunaan alatnya itu di mana? Bisa dilihat di bagian paling kanan ini. Nah, ini adalah salah satu alat untuk membentuk proses elektrodeposisi yang pernah saya gunakan, yaitu namanya potentiostat dan galvanostat dengan merek HA151B. Nah, ini saat elektrooksidasi itu apa? Elektrooksidasi adalah di mana voltage-nya atau applied potensialnya diterapkan dengan tegangan positif. Kalau electroreduction itu artinya adalah penerapan tegangan yang mana nilainya bermuatan negatif atau minus sekian volt. Kalau elektrooksidasi berarti plus sekian volt. Oke. Gitu ya teman-teman mahasiswa ya. Baik, mungkin teman-teman mahasiswa sampai sini ada yang mau ditanyakan atau misalnya bingung, bisa meninggalkan pesan di bawah ini. Baik. Nah, dalam proses elektrooksidasi atau reduksi itu juga memerlukan 3 elektroda, yang mana bisa dilihat di gambar paling kanan, paling kiri, mohon maaf, yaitu working electrode, terus reference electrode, kemudian counter electrode. Lalu jangan lupa juga ada yang namanya elektrolitnya. Nah,
Working electrode itu biasanya apa teman-teman mahasiswa? Nah, mungkin ada yang teman-teman udah pernah ngambil mata kuliah elektrokimia, yaitu apa? Karbon material atau nanomaterial. Nah, CNT, kemudian si carbon electrode, kemudian apa tuh? Screen printed electrode. Nah, kalau reference electrode apa? Biasanya AgCl dengan 3 molaritas dan atau 6 molaritas. Counter electrode biasanya apa? Platinum layer. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai aplikasi dari nanopartikel tersebut, dapat digunakan atau dapat di arah mana bidangnya. Yang pertama ke arah lingkungan, ke arah material, dan ke arah energi, gitu teman-teman mahasiswa. Kemudian penerapan bidangnya di mana aja? Oh, ternyata banyak sekali ya, sensor, kemudian drug delivery atau medicine atau medical, kemudian energi storage, dan masih banyak lainnya. Nah, contoh-contoh tersebut apa mungkin teman-teman mahasiswa energi storage? Yang paling gampangnya adalah baterai. Kemudian drug delivery terkait dengan obat-obatan untuk pengobatan kanker atau terapi lainnya, atau terapi jantung misalnya. Sensor kaitannya untuk mendeteksi suatu logam berat atau suatu makanan atau minuman, baik itu nitrit atau logam Fe atau logam Sn atau logam Pb yang terdapat di lingkungan masyarakat. Oke, prinsip-prinsipnya adalah kalau sensi ini bisa dilihat dari sisi gambar kanan ini, ada dua, yang mana kanan ini yaitu colorimetric sensor, dan yang kedua ini adalah terkait dengan penerapan elektrokimia. Nah, kalau colorimetri ini berdasarkan warna perubahan, kalau yang kedua ini elektrokimia itu berdasarkan signalnya, baik itu amperometri maupun cyclic voltammetri, cyclic voltammetri atau amperometri yang dapat dijelaskan di slide selanjutnya. Baik, dalam elektrokimia sensor ini kita harus memahami dulu definisi dan macam-macamnya, yaitu istilah elektrokimia berasal dari istilah listrik dan kimia atau elektro dan chemistry, yang mana artinya yaitu pengukuran besaran listrik seperti arus, potensial, muatan, dan hubungannya dengan parameter kimia. Elektrokimia adalah bidang kimia yang mempelajari perpindahan elektron antara zat dan berbagai fenomena yang menyertainya. Bidang ini memiliki hubungan yang erat dengan kimia fisika, physical chemistry, analytical chemistry, atau industrial chemistry. Nah, sebagian besar bidang ini berkaitan dengan studi perubahan kimia yang disebabkan oleh tadi lagi aliran arus listrik dan produksi energi listrik melalui reaksi kimia. Itu teman-teman mahasiswa. Baik, untuk penerapan elektrokimia sensor itu bagaimana? Tadi sudah disinggung juga. Ini ada 3 elektroda yang digunakan pada metode elektrokimia sensor, yaitu working electrode, reference electrode, dan counter electrode. Nah, ini juga sudah pernah dijelaskan juga di beberapa slide sebelumnya. Itu kalau working electrode itu biasanya karbon material, contohnya grasi karbon, carbon fat electrode, screen printed electrode, maupun CNT, dan masih banyak lainnya. Atau boron dot diamond electrode juga bisa. Kalau reference electrode ini biasanya AgCl dengan konsentrasi 3 molaritas dan 6 molaritas. Kalau counter electrode bagaimana Pak? Yaitu menggunakan kawat platinum atau PT wire. Oke. Kemudian ini nanti dirangkai dengan yang namanya potensiostat untuk membaca signal dan nanti ditransfer dan dibaca oleh komputer tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide selanjutnya, yaitu ini prinsip atau memudahkan gimana sih elektrokimia itu bekerja. Yang pertama, ini analit ini bebas mau vitamin C, vitamin B, vitamin B6, B12, atau glukos, atau urea, atau etanol. Itu sebagai target yang mau dideteksi, atau ion Fe atau logam berat lainnya. Kemudian ditangkap oleh reseptor.
Reseptor ini biasanya adalah karbon material, yaitu karbon nanotube, grafen tadi, baik itu gerasi karbon elektrod, karbon fat elektrod, atau CNT. Kemudian transducer ini biasanya adalah elektrod atau transmitter, kemudian diarahkan menuju ke amplify ini atau dibaca amplify, kemudian nanti akan dibaca oleh signal ini. Signal ini nanti menghasilkan berapa arus yang terbaca dan berapa potensial yang diterapkan. Baik, selanjutnya dalam metode elektrokimia sensor ini ada 3 macam atau 3 teknik yang biasa digunakan. Yang pertama cyclic voltammetry, amperometri, dan potensial kontrol volumetri. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa ini telah mempelajari definisi atau ilmu-ilmu sebelum kita masuk ke aplikasinya terkait karakterisasi, kemudian hasil-hasil dari elektrokimia sensor atau kolorimetri sensor itu bisa dipelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa, selamat belajar. Semoga ilmu yang hari ini saya berikan bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.